Iya, betul Ustaz. Silakan dulu tanya. Oke, nyaman. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, Bapak lagi bicara soal saudara Pak. Diki. Sini sendirian. Sendirian Pak. Oke, ada apa yang kita bikin? Ini ada dia Pak. Oke, bos di sini ya. Oke, sekarang di sini ada berapa ya? Seling Pak. Oh, bawa seling. Jadi tepat banyak keputusannya tempatnya seling itu berapa? Oke, kalau boleh tahu, Diki tahu di sini tempat seling itu dari mana? Apakah ada temannya yang menyarankan atau gimana? Ada teman di situ Pak. Oh, teman. Siapa namanya itu? Abdal. Oh, Abdal ya, kemarin aku juga kemarin bersama Bapak. Itu kalau nggak salah di hari lalu nanti Diki sama aku 11 ya. Ya Pak. Oke. Nah, tadi Diki katanya mau pesan. Kalau Bapak boleh tahu, apakah Diki sebelumnya sudah pernah masalah tersebut? Belum Pak. Belum. Kalau menurut Diki kasih itu apa? Itu untuk cuma melakukan pilihan Pak. Itu untuk memecahkan masalah-masalah seorang Pak. Oke. Apakah ada Diki? Itu yang kita tahu Pak. Oke. Apa yang disampaikan itu betul. Bahwasanya pesan itu cuma bersifat seperti itu. Ya, itu membantu waktu itu kayak proses. Kemana itu kita lakukan kayak ini. Itu tujuannya itu untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Nah, di sini Diki nanti akan bercerita. Diki nanti akan mengungkapkan apa permasalahan Diki. Nah, nanti akan dengarkan. Nah, setelah itu nanti kita akan berdiskusi mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, jadi sebelumnya bahwasanya dalam proses itu ada yang namanya asas. Nah, itu asas itu hal yang harus dipenuhi. Nah, itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini dalam proses ini Diki bisa takut atau ragu dalam mengungkapkan apa yang Diki alami gitu. Nah, di sini setelah itu Bapak tidak akan mengumbar dan Bapak tidak akan memberitahu siapapun mengenai permasalahan yang kita bahas sekarang. Jadi kita tidak usah khawatir kalau bahwasanya permasalahan ini bisa diketahui sama teman-temannya. Oke. Apakah ini sudah siap? Semua siap. Sudah. Ini nggak ada yang dilakukan lagi kan? Ada Pak. Oke, silakan Diki ceritakan apa yang Diki Baik Pak, sebelumnya saya izin untuk bahasa Minang Pak. Oh, Diki mau berceritanya pakai bahasa Indonesia. Ada Pak. Kenapa itu? Jangan saja langsung saya. Oh, gitu. Oke, apa Diki nanya kayak Ada itu di suatu hari Pak, saya sedang masuk di Ibu Irma dengan mata pelajaran filosofi Pak. Awal masuk tuh ibu tuh udah aneh itu Pak, katanya semacam Pak, kayak uang jajan lah ditanyanya, kayak ada orang tua lah, pokoknya kita rasa pribadi lah dengan semua Pak. Terus harus jujur pula yang mana mahasiswa yang merokok Pak, dan berbatang tanpa merokok. Dengan merokok tuh cobalah kita dengan merokok tuh pasti kita bisa untuk berbantu. Misalnya dalam satu Pak, itu hari pertama sidang dalam Irma Pak. Terus hari terakhirnya bertemu Irma pas PTS Pak. Pas sedang melaksanakan PTS itu Pak, Diki kan terlambat Pak. Yang lain tak masuk, Diki sendiri terlambat. Terus udah masuk kan, ibu itu bilang, mari telah Pak.
setelah bangun bu, terus disuruh ambil kursi pak. Setelah ambil kursi, terus rambut itu ditarik apa? Digantangnya. Terus baju itu yang angkatnya apa? Katanya rambutmu udah panjang itu di mana pak? Terus rambutnya dibawain pak, baru balik kerjaan. Terus syarat supaya dinilai kerjaan itu potong rambut pak, potong rambut kita kerjaan itu nggak dinilai. Mungkin hanya itu pak cara menyampaikan ibu itu yang sedikit kasar terhadap mahasiswa pak, dan ibu itu kurang etika bagi Iki. Dari yang disampaikan itu bapak sebenarnya apa yang dikasihkan kepada Iki merasa kesal sama saya karena itu terlalu keras sama Iki dan Iki. Oke, bapak ingin tahu itu waktu yang waktu kejadian itu apa yang dipikirkan? Mungkin nggak ada pak. Jadi ini kan tadi masalah kayak Kesal, tidak nggak senangnya tuh ya gitu. nggak senang deh karena perlakuannya waktu itu lambat, Contohnya kurang etika dalam kurang bagus. Ya. Sebelumnya bapak ingin bertanya, tadi kan masalah rambut. Nah, apakah sebelumnya ibu itu sudah memberitahu masalah data-data di mata kuliahnya atau bagaimana? mungkin sudah dikasih tahu di grup pak, mungkin dikira pak. Oke. Jadi ibu itu sudah ngasih tahu bahwasanya memang ada data-data mengenai rambut. Malam itu. Oke. Itu kapan ibu ngasih tahu? Malam sekitar jam 9 pak. Ya, 10. Berarti menjelang malam sebelum Sebelum ujian hari UTS. Oh gitu. Waktu awal-awal masuk lagi Pak? Masuk ibu tuh masih dalam perkenalan dan bahas materi-materi yang akan diterangkan pak. Itu bahas aset-aset pribadi di mahasiswa pak. Kayak pendidikan orang tua lah, kayak uang jajannya. Oke, jadi itu di awal-awal pertama itu lebih kayak mencari tahu dalam mengenai data-datanya. Oke, sekarang bapak ingin tahu apa yang dirasakan setelah tadi itu dan Mungkin caranya nggak suka pak. Dampaknya gimana? Dampaknya mungkin dendam mungkin ya pak. Karena seorang dosen kan nggak pantas pak. Main rambut, main mana baju, belum bapak pantas lah. Oke, jadi menyampaikan di situ ya. Oke, dan sekiranya membalikan sama kepada saya pantas atau enggak. Nah, kalau untuk pantas enggak itu bapak belum bisa menentukan sekarang. Nanti bakal jawab pada jadi. Nah, oke. Jadi kita bilang dendam, kan dampak itu bikin dendam kepada diri. Nah, kalau biasanya kalau bikin dendam, apa yang dilakukan? Bisa ganti menyumpahi itu, menyumpahi dan mendoakan yang nggak baik gitu. Seperti apa itu contohnya? Sakit aja lah ibu terus saya mau ya ibu itu. Terus masuk aja lah ibu terus. Masuk lagi itu. Itu pak.
masukannya juga sampai mungkin berbuat seperti itu. Nah, secara tidak langsung bikin atau maksudnya bikin gara-gara jadi bikin jadi nggak mau masuk sama Agak malas Pak. Malas saya ibu itu malas itu kalau bapak masuk Pak. Oh berarti ada asistennya Pak. Oh, Pak Ibu. bapak ini yang ibu sering dilakukan itu sepenuhnya salah atau bagaimana? Mungkin satu sisi mungkin ada juga salah Pak. Karena sudah diberi peraturan yang mahasiswa tidak mematuhinya. Sebelumnya ini berapa itu yang dilakukan ibu tuh pada itu yang naik rambut, yang mungkin sebelumnya salah. sepenuhnya salah. Oke. Jadi itu kurang pantas ya maksudnya. Baik Pak, saya ada pertanyaan. Bapak dulu pernah nggak mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan ini? Kalau saya bisa lain? Oke. Untuk apa ya? Kira apa? Kalau nggak salah pernah juga. Tapi kalau bapak masalah itu, bapak berpikir positif itu. Waktu bapak itu bapak melakukan kesalahan, nah itu marah. Nah waktu marah itu kan istilahnya menegas gitu kan. Nah karena bapak itu kurang suka di omongin secara kasar, jadi bapak itu nggak memperhatikan itu. Nah itu langsung memukul bapak. Nah meskipun itu bapak nggak dendam, bapak berusaha untuk berpikir mungkin bagi ini salah paham. Nah bapak mungkin karena niat bapak itu bukan nggak lain dari ibu, mungkin karena bapak mengingatkan itu. Mungkin juga yang dialami sama ibu tadi, mungkin ada perbedaan kebiasaan gitu. Nah siapa tahu mungkin yang biasanya mungkin bertemu sama dosen-dosennya ini kalau kayak gini baru pilar ya, dosen pilar. Nah Vicky baru pertama kali ketemu dosen TP seperti ini, dan ketika ketemu Vicky langsung punya persepsi negatif, pandangan negatif sama dosen ini. Nah mereka siapa tahu dosen ini memang udah lingkungannya memang seperti itu. Misalnya mungkin ibu ini dosen ini sudah lama di tempat-tempat yang keras, contohnya kayak di Medan, misalnya tempat atas. Oke, beliau ini sudah pindah-pindah ngajarnya, berusaha membagi berbagai tingkat dan peserta didik. Nah mungkin karena itu bawa mungkin sampai ke sekarang, sampai berkomunikasi. Mana mungkin kalau ibu itu mungkin benar itu dapat banjir tentangnya kalau begitu itu mungkin siapa tahu itu hanya menguji mentality. Nah dari yang bapak sampaikan tadi kira-kira ada nggak yang dipikirkan terkait masalah yang dari yang coba bapak alami? Mungkin cara Vicky supaya nggak dendam Pak. Cara Vicky nggak dendam dan cara supaya Vicky bisa menjelaskan dan mengatakan kesalahan yang dilakukan tadi. Seperti apa itu? Mungkin menerima dan dengan lapang dada apa yang ibu lakukan itu mungkin caranya memang seperti itu, cara untuk menyikapi mahasiswa tersebut. Terus berusaha tabah dan sabar untuk menghadapi sikap ibu juga. Jadi sudah tahu bagaimana Vicky akan menyikapi masalah ini. Sebenarnya tidak disampaikan Vicky berusaha untuk tidak menendam lagi. Hanya Vicky berusaha tegas ya, dan menerima bagaimana cara itu. Oke, dari yang Vicky sampaikan tadi ini, kira-kira Vicky satu nggak melakukannya sekarang? Untuk sekarang mungkin bisa Pak. Apa mungkin?
kalau bikin federasi jadi Diki makin dendam sih. Emang Diki mau lagi bertarung? Enggak sama. Oke. Nah, jadi Bapak harap Diki bisa secepatnya. Kalau bisa ya dari sekarang Diki mulai berpikir positif terhadap tersebut itu. Bapak ingin bertanya, setelah Diki menjalankan program pada itu, apa yang akan disampaikan jika Diki di pertemuan selanjutnya? Mungkin lebih menantikan ibu itu dan sedikit sabar dan tabah atas perhatian yang ibu akan pada depan. Diki kedepannya akan berusaha untuk memperhatikan dan menyimak apa yang akan diberikan oleh ibu, dan Diki tidak akan mengingat lagi dan tabah